Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh, soleha. Kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan alam, yang diberikan oleh Allah, cara menjaganya, cara melestarikannya, pemanfaatan tentang lingkungan alam. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Sekarang Ibu akan membahas tentang keistimewaan kota Mekah. Sebegitu istimewanya ya kota Mekah hingga diabadikan dalam Quran surat Al-Balad. Nah, di dalam Quran surat Al-Balad itu ayat 1 sampai 4 artinya itu, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Saking istimewanya, jadi Allah itu mengabadikan kota Makkah ini di dalam Quran surat, yaitu ada di surat Al-Balad ayat 1 sampai 4. Nah, untuk lebih jauh mengenal keistimewaan kota Makkah, kalian amati ya gambar-gambar di bawah ini. Keistimewaan kota Makkah. Kalian harus tahu kota Makkah ini kota pertama dan tertua di bumi, dibangunnya oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, di Makkah itu ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, Ibu Jum ya. Nah, ini gambar Jabal Rahmahnya. Ada batu-batu, gunung, bukit, dan di sini tempat Jabal Rahmah itu tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mekah dihuni juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Di Mekah, kalian tahu di Mekah ada apa? Ya, benar, di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu dibangunnya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, di sini tempat berdirinya Ka'bah. Aku berada di tengah-tengah Masjid Haram di Mekah, kata Ka'bah ya. Ka'bah itu dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah juga pernah hendak dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha. Ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Allah menunjukkan kekuasaannya, yaitu dengan mengirim burung ababil dari surga untuk menghancurkan pasukan bergajah itu. Burung-burung itu membawa batu-batu kecil. Itu ada di surat Al-Fil ya anak-anak. Nah, selain ada Jabal Rahman, ada Ka'bah, di Mekah juga terdapat sumber mata air, yaitu air Zam-Zam, air yang melimpah tanpa henti. Padahal kalau dipikir-pikir di Mekah itu tidak ada gunung yang banyak pepohonannya, tidak ada hutan, semuanya padang pasir. Coba Ibu mau tanya, air Zam-Zam itu kan tidak akan kering sampai hari kiamat. Yang mau jadi pertanyaan Ibu, siapa yang menemukan air Zam-Zam? Coba. Nah, Ibu mau cerita ya. Maukah kamu membaca kisah ini, bagaimana aku tercipta? Kejadian sekitar 4.000 tahun yang lalu. Saat kota Mekah masih menjadi bagian dari gurun Sahara yang gersang dan tandus, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Ibunda Hajar dan putranya Nabi Ismail yang masih bayi
datang dan bermukim di tempat ini atas perintah Allah. Sayangnya Nabi Ibrahim tidak tinggal lama. Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail di tanah tandus tersebut. Hari-hari berlalu, persediaan makanan dan minuman untuk ibunda Hajar dan bayi Ismail sudah habis. Hidup mereka terancam. Ibunda Hajar berusaha mencari air dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, begitu seterusnya sampai 7 kali bolak-balik. Hasilnya nihil, tidak ada air sama sekali. Ibunda Hajar pun berdoa kepada Allah agar memberikan kekuasaannya dengan memberikannya air. Tangisan bayi Ismail semakin keras. Ia mengentak-entak kakinya di pasir yang kering. Atas izin Allah terjadilah keajaiban. Allah memerintahkan malaikat Jibril memukul bumi untuk memancarkan air. Air memancar di antara kedua kaki bayi Ismail. Subhanallah ya. Ibunda Hajar cepat-cepat menampung air itu dengan kedua tangannya. Beliau berteriak senang, "Zumi, Zumi," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Ibunda Hajar meminumkannya pada bayi Ismail, lalu beliau meminum untuk dirinya sendiri. Begitu aku tercipta dan alasannya mengapa aku bernama Zam-Zam. Sejak itu air yang keluar dari padang pasir itu disebut dengan air Zam-Zam. Nah, Mekah juga tidak pernah terjajah. Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad ya. Nah, di Mekah kan tadi terdapat Ka'bah, rumah Allah. Yang tadi udah Ibu jelaskan siapa yang mendirikan Ka'bah di Mekah. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengisi worksheet yang akan Ibu berikan. Pertanyaan yang pertama, kalian harus baca Quran Surat Al-Balad dengan tartil, dengan jelas, dengan betul. Setornya boleh ke orang tua saja. Yang kedua, mengapa kota Mekah begitu istimewa? Sebutkan alasannya. Siapa yang pertama kali menghuni kota Mekah? Terus yang keempat, sebutkan 4 nabi yang tinggal di kota Mekah. Yang kelima, apa nama gunung tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa? Tugasnya ditulis tangan, tidak ada yang di print. Terima kasih.